Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Oke, kita lanjutkan pembelajaran pemrograman Java untuk pemula part ke-6. Oke, di pertemuan kali ini apa yang akan kita bahas? Nah, kita akan mencoba mendalami lagi apa itu kelas, apa itu objek, dan metode. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah mendalami kelas. Kelas itu apa? Bahwa kelas itu adalah suatu frame yang merupakan definisi yang memuat data dan metode pengolah data. Sedangkan objek adalah bentuk konkret dari kelas yang dengannya data dan metode dapat direlasikan. Nah, dalam program kelas Java dibagi menjadi kelas yang di dalamnya terdefinisi metode atau main. Kelas seperti ini bahwa jika beberapa kelas didefinisikan dalam file yang sama, maka nilai file disimpan dalam nama sesuai nama kelas yang berisi main tersebut. Jadi main kelas atau main method itu nama filenya ketika disimpan menjadi file Java itu namanya sama dengan nama kelasnya. Terus kelas yang di dalamnya tidak terdapat metode main atau main method, kelas ini murni berisi enkapsulasi dari definisi data di mana di dalamnya terdapat data dan metode pengolah datanya. Pendefinisian kelas dan pembuatan objek juga dapat dilakukan dalam kelas yang sama sehingga bersifat rekursif. Jadi pembuatan kelas dan pendefinisian objek itu bisa dilakukan dalam kelas yang sama. Nah, itu bersifat rekursif. Oke. Gimana caranya menciptakan kelas? Kelas pada Java didefinisikan dengan menggunakan kata kunci kelas. Berikut adalah contoh kelas bernama mobil. Ini adalah nama kelasnya. Nama kelas mobil. Mobil adalah nama kelasnya, didefinisikan dengan kata kunci kelas. Terus untuk warna dan tahun produksi ini adalah instance variable atau field. String adalah tipe datanya, integer adalah tipe datanya. String warna, string tipe data, warna adalah nama instance variable atau nama variabelnya. Integer adalah tipe datanya, tahun produksi adalah variabelnya. Nama variabel bebas, mau dikasih nama apa saja. Ini. Nah, saya akan mencontohkan pembuatan program untuk kelas yang bersifat rekursif atau pendefinisian kelas dan pembuatan objek yang dilakukan dalam kelas yang sama. Kita langsung saja buka NetBeans. Oke, di sini saya sudah buka NetBeans. Nah, sekarang kita buat project baru, file new project. Next. Oke, kita pilih Java application. Next. Kita kasih nama latihan 5. Get main kelasnya kita hilangin dulu, kita finish. Nah, sudah terbentuk Java paket Java aplikasi latihan 5. Seperti biasa kita buat new class, Java class, kita buat kelas doc, finish, enter. Nah, sudah terbentuk satu buah kelas, nama kelasnya adalah doc. Nah, sebelum kita membuat main method, kita buat di sini kita buat variabel. Kita menggunakan tipe private. Private string nama, kita kasih namanya adalah no name. Kita enter. Terus variabel yang kedua private tipe datanya integer, umur sama dengan 0.
Terus kita buat metode public doc. Kita definisikan string nm, integer um. Nah, kita definisikan nm itu apa? Nama sama dengan nm, nama sama dengan nm, umur sama dengan Oke. Nah, sekarang kita buat metode lagi, namanya adalah bar, public void bar. Nah, akan mencetak sistem buku. Oke, kita buat metode lagi, metode yang ketiga, public void say hello. Terus akan mencetak hello, my name is. Kita tambahkan tadi dari variabel nama, kita panggil nama, kita tambahkan I am, kita tambahkan lagi variabel umur. Umurnya berapa, misalnya nanti kita tergantung isinya dari keyboard. Years old. Oke, metodenya sudah kita buat. Nah, sekarang kita buat main metodenya. Main metodenya seperti biasa, kita menggunakan public static void main string. Itu adalah ciri dari main method. Nah, kita buat satu objek dari kelas doc. Kita buat nama objek barunya adalah mydoc, sama dengan new doc, namanya adalah Eli, umurnya adalah kita set 3 tahun karena kita sudah di sini ada string name. Public doc ini satu buah metode, nanti ketika doc dipanggil nanti dia akan string nm dan integer ini adalah akan menerangkan namanya siapa dan umurnya berapa. Jadi kita definisikan namanya adalah Heli, umurnya adalah 3 tahun. Kita buat objek lagi, doc, namanya adalah your doc, sama dengan new doc, namanya adalah misalnya Pleki, umurnya adalah 1 tahun. Umurnya adalah 1 tahun. Oke, kita buat objek baru lagi, doc is doc, sama dengan new doc, namanya misalnya Dora, umurnya adalah
2 tahun. Oke, sekarang kita panggil dari nama objek tadi, terus kita akan panggil juga metodenya tadi yang sudah kita buat, ada metode bark dan say hello. Oke, yang pertama mydog, kita panggil, metodenya adalah yang pertama adalah bark. Kedua mydog say hello. Terus kita coba cetak. Kenalkan anjingmu. Nah, your dog, kita panggil metodenya, objeknya, kita panggil objeknya your dog. Your dog, kita panggil metode say hello. Terus this dog say hello juga. Oke, sudah selesai. Ini adalah akhir dari main class. Akhir dari main method. Ini adalah main metodenya. Ini adalah akhir dari class dog. Jadi kelas yang ada di dalam method main itu dinamakan rekursif. Terus kita coba save, terus kita running. Nah, cetak yang pertama untuk metode bark itu adalah gugugu. Terus metode yang kedua untuk say hello, hello my name is Eli, dipanggil dari nama tadi, nama dognya Eli. I'm a 3 years old. Kenalkan anjingmu. Hello my name is Blackie, I'm a 1 years old. Hello my name is Dora, I'm a 2 years old. Jadi kelas dog yang berada di dalam main method itu adalah rekursif. Contohnya seperti ini pengertian rekursif. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Yang kedua, kita lanjut, itu adalah mendefinisikan data dan metode. Sesuai dengan ide enkapsulasi, data dalam suatu kelas sebaiknya didefinisikan secara privat agar ia lebih aman dari akses luar kelas. Nah, jika tidak terpaksa pada data, berarti data hanya dapat diakses dari kelas yang sama. Default dari definisi data adalah public. Artinya, jika kita tidak memberi keterangan apa-apa pada data, maka data tersebut bersifat public. Contohnya, integer A sama dengan 9, integer B sama dengan 77. Definisi ini adalah berarti A itu adalah public atau B public, dan data itu bisa diakses dari luar kelas. Next, kelas dengan metode. Sebuah kelas umumnya tersusun atas variabel instan dan metode untuk objek. Pasti, seperti tadi yang sudah kita buat, sebuah kelas pasti tersusun atas beberapa variabel dan metode untuk objeknya. Metode itu apa? Metode itu adalah fungsi subprogram yang melekat pada sebuah objek atau instan kelas. Jadi, metode itu akan melekat pada sebuah objek atau sebuah instan kelas. Itu disebut dengan metode. Next, penentu akses. Ada private dan ada public. Public itu pengaksesan suatu variabel instan atau metode dapat dilakukan dari luar kelas. Sedangkan privat, pengaksesan suatu variabel instan atau metode hanya dapat dilakukan di dalam kelas, tidak bisa diakses dari luar kelas. Sekarang perbedaannya. Perbedaan public, private, dan tanpa penentu akses pada variabel. Tanpa penentu akses, variabel dapat diakses oleh kelas yang berbeda dalam paket yang sama. Itu kalau nggak ada penentu aksesnya. Jadi dapat diakses oleh kelas yang berbeda
hanya dalam paket yang sama. Kalau dikasih bentuk akses publik, variabel dapat diakses pada semua kelas yang menggunakan kelas yang berisi variabel tersebut. Kalau private, hanya dapat diakses oleh metode-metode dalam kelas itu sendiri. Tanpa penentu akses, metode hanya dapat diakses oleh metode dalam kelas itu sendiri ataupun metode pada kelas lain yang terletak pada paket yang sama. Yang penting dalam paket yang sama bisa diakses semua metode. Kalau public, hanya dapat diakses oleh sembarang kelas. Kalau private, hanya dapat diakses oleh metode-metode dalam kelas yang sama. Intinya kalau private hanya bisa diakses di dalam kelas yang sama. Metode kelas. Ada pemanggilan metode dengan bentuk nama kelas titik nama metode. Jadi nama kelasnya apa diikuti dengan nama metodenya apa. Dan bukan dalam bentuk nama variabel objek titik nama metode. Oke, kita kembali ke NetBeans. Kita buat satu buah kelas lagi. New Java class, nama kelasnya adalah method class. Enter, finish. Oke, sudah ada method class. Oke, kelas ini kita abaikan dulu. Kita buat satu buah kelas, namanya kelas matematika. Kelas S-nya kurang 1. Oke, kelas matematika. Oke, sudah terbentuk satu buah kelas matematika. Nah, di sini kita buat metode dan variabelnya. Static public. Tipe datanya adalah double. Namanya adalah kuadrat. Ini adalah nama metodenya kuadrat. Double nilai. Nama variabelnya adalah nilai. Kita kembalikan nilainya return nilai. Oke, sudah terbentuk satu buah kelas dengan nama metode kuadrat. Ini adalah nama metodenya. Ini nama variabelnya dengan tipe data double. Oke, sekarang kita kembali ke nama kelas method kelas. Kita buat main metodenya public static void main string. Oke, kita akan buat variabel namanya double, namanya adalah bilangan. Nah, nama bilangan ini kita panggil tadi nama kelasnya dan nama metodenya. Nama kelasnya adalah matematika. Kontrol spasi, enter, titik, nama objeknya adalah, nama metodenya adalah kuadrat, enter, kita isi 25. Oke, terus kita cetak bilangannya apa? Sistem bilangan. Oke, sorry. Ini tadi nilai kali nilai. Jadi ketika kita memanggil matematika kuadrat nilainya 25, maka nanti ini dihitung nilai ke nilai. Jadi ketika kita akan mencetak bilangan, hasilnya adalah 25 kali 25 karena nilainya kita definisikan adalah 25. Nah, ini adalah memanggil dengan cara nama kelas titik nama metode. Terus nilainya tadi ini diisi. Nilainya adalah 25. Oke, sekarang kita save, kita running lagi. Hasilnya adalah 625.0 karena 25 kali 25.0. Maksudnya 25.0 ini adalah
Kenapa? Karena kita kasih 0, karena double itu boleh ada koma. Koma di dalam Java itu simbolnya adalah titik. Jadi nilainya adalah 25,0 atau mungkin boleh 25,1, nanti berarti 25,1 dikali 25,1 seperti itu. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Selanjutnya adalah konsep, tipe data, variabel, dan penugasan. Tipe data di Java itu ada string, ada integer, dan floating point. Kalau tipenya bersifat bilangan. Ada tipe data primitif, namanya adalah integer dan double. Variabel adalah lokasi penyimpanan di memori komputer yang memiliki tipe, nama, dan isi. Jadi variabel itu ada tipe datanya, namanya apa, dan nanti diisi dengan apa. Deklarasi variabel dimulai dengan tipe data, nama variabelnya apa, nah terus nilainya apa. Atau boleh tipe datanya apa, terus nama variabel aja. Contoh, string ucapan, hello world. String adalah tipe datanya, ucapan adalah nama variabelnya, hello world adalah nilai atau isinya. Print stream printer system download. Integer lebar sama dengan 30. Integer tipe data, lebar nama variabel, 30 adalah nilainya. Nah, operator penugasan menggunakan operator sama dengan. Contohnya, double lebar sama dengan 30. Nah, ini yang mendefinisikan penugasan. Jadi lebar itu isinya adalah 30. Lebar sama dengan 20, lebar sama dengan lebar plus 10. Sama dengan ini adalah operator penugasan. Next, instance variable. Instance variable, set method, dan get method. Pada bagian ini akan dibuat dua kelas, yaitu akun dan akun tes. Kelas akun tes adalah kelas aplikasi di mana metode main akan diciptakan dan menggunakan objek akun untuk mendemonstrasikan kemampuan kelas akun. Jadi nanti kita akan membuat dua buah kelas secara terpisah, tapi kelas itu bisa terhubung. Yang pertama adalah kita buat kelas akun, dan yang kedua adalah kita buat akun tes. Oke, kita langsung ke praktek. Oke, kita sudah buka NetBeans lagi. Kita buat kelas baru, Java class. Kita buat namanya kelas akun. Nah, sudah terbentuk satu buah kelas akun. Kelas akun ini nanti akan berisi variabel atau instance variabel. Jadi kelas instance variabel nanti memelihara data untuk setiap objek atau setiap instance dari kelas. Oke, kita buat tipe datanya private, tipe datanya string bersifat private, string nama, ini ada instance variabelnya namanya nama, string tipe datanya. Terus kita buat metodenya, public void set nama, itu adalah string nama, this titik nama sama dengan nama. Kita buat metode yang kedua untuk mengambil nama dari objek. Jadi ini adalah metode untuk men-set nama dan untuk menyimpan nanti namanya apa yang diinput dari keyboard. Ini kita siapkan. Terus kita buat metode lagi untuk mengambil nama dari objek. Public string get nama. Kita balikan nilainya return nama. Oke. Kita sudah membuat kelas akun berisi instance variable menggunakan set nama dan get nama.
Sekarang kita buat kelas baru lagi. Nama kelasnya adalah akun tes. Bentar. Oke, sebelum itu kita import dulu Java Util Scanner untuk men-scan inputan dari keyboard. Import Java util scanner, enter. Oke, jadi kita menggunakan kelas scanner. Nah, kita buat main metodenya public static void main string. Oke, main kelasnya adalah kita buat yang pertama inputan dari keyboard, kita buat objek scannernya. Scanner, nama objeknya adalah input sama dengan new scanner, seperti biasa system.in. Terus kita panggil dari kelas akun, namanya adalah akun. Ini akun, objek barunya adalah my akun, sama dengan new akun. Terus kita cetak system.out.inline. Ini kita gunakan printf untuk menampilkan inisial nama dari nama itu adalah 0, karena tadi namanya sebelum di input itu adalah kosong. Kita gunakan printf nama inisial cns n dan n. Nah, kita buat tadi kita sudah buat objek namanya my akun, kita panggil my atau spasi enter. Terus kita panggil namanya menggunakan get nama yang sudah kita buat di kelas akun, get nama, enter. Oke. Terus kita buat metode atau pencetakan untuk kursor untuk membaca nama dari keyboard. Sistem println. Nah, ini masukkan nama Anda. Kita buat string variabel baru, insert variabel input nama, itu sama dengan tadi kita sudah buat objek scanner input dot next line, enter, di koma untuk baca baris teks. Terus untuk meletakkan nama yang sudah diinput tadi ke my akun, kita set dulu namanya dengan objek my akun. Kita set nama. Oke, itu tadi namanya adalah input nama dari variabel instan untuk baca baris. Kita enter lagi, terus kita cetak untuk membuat baris kosong. Oke, ini untuk mencetak baris kosong. Terus kita akan mencetak untuk menampilkan nama yang disimpan di objek my akun. Jadi tadi sudah kita simpan di objek my akun, terus kita cetak biar tampil. Ini nama objek di my akun. Oke,
kita panggil lagi, namanya adalah my akun titik get nama, enter. Sorry, ini kita gunakan printf lagi karena kita akan mencetak menggunakan metode string. Oke, sudah. Ini adalah kelas dari, ini adalah tanda dari main method, ini adalah main methodnya, ini adalah akhir dari kelas akun, selalu ditandai dengan kurung kural buka dan kurung kural tutup. Ini kurung kural tutup, ini kurung kural buka. Sekarang kita save, kita running di akun tes ya, jangan di kelas akun, tapi di kelas akun tes. Run file. Oke, nama inisialnya adalah null karena di kelas akun namanya adalah kosong, string nama. Jadi nama inisialnya masih null. Oke, sekarang kita isi, namanya adalah aku, misalnya kita enter. Nah, nama objek di myAkun pun jadi aku. Jadi ketika kita memasukkan nama di sini menggunakan scanner, input nama, nah masukkan nama Anda adalah aku. Nah, ditangkap di objek myAkun yang sudah dibuat ini dari kelas akun, namanya myAkun, ini juga akan tercetak aku. Jadi akun tes kelas ini untuk membuat dan menggunakan objek dari kelas akun. Jadi kita sudah membuat objek di kelas akun, terus untuk mengetesnya adalah di kelas akun tes. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Oke, selanjutnya data default itu adalah public. Oke, kita buat kelas. Jadi kita buat satu buah kelas lagi untuk menunjukkan data default itu adalah public. New Java class, namanya adalah kelas test. Finish. Oke, sebelumnya kita buat kelas baru, namanya adalah data, dengan data defaultnya misalnya integer p sama dengan 9. Nah, ketika ini tidak saya kasih private, itu berarti defaultnya adalah public. Terus integer q itu sama dengan 8. Terus metodenya adalah public void, nama metodenya tampil. Oke, kita cetak system.out. Kita cetak apa? Kita cetak misalnya P ditambah, akan kita cetak ada P, terus kita cetak lagi adalah, kita akan cetak dua-duanya P dan Q. Kita bagi dengan spasi ya, jadi nanti akan tercetak 9. Sorry, Q nya adalah kita kasih 8 dan 9. Terus kita kembali ke main methodnya, kita buat main method public static void main string. Ini adalah main method, ciri-cirinya menggunakan kata main. Oke, kita panggil dari kelas tadi data. Data, kita buat objek baru namanya data sama dengan new data. Terus kita panggil dengan menggunakan objek data. Tadi nama objeknya data, titik p, nama variabelnya. Itu sama dengan 111, enter lagi, data titik tampil. Jadi metode tampil kita panggil, enter. Oke, sudah, kita save, kita running.
apa yang terjadi? Nah, yang terjadi P-nya berubah menjadi 111 dan Q-nya ada 8. Kenapa seperti itu? Padahal di sini tadi P-nya kita set 9 dan Q-nya 8. Nah, ketika kita tanpa memberi di sini adalah public atau di sini defaultnya adalah public, jadi P ini kita bisa berubah di main kelasnya. Jadi variabel P dan Q dalam definisi pada kelas data itu tanpa keterangan. Jadi P dan Q adalah public. Nah, dari kelas T, nilai P dan Q dapat diubah. Nah, perhatikan hasilnya. Jadi bisa diubah ya nilai P-nya. Nah, nilai Q-nya kalau mau saya rubah tinggal saya ambil misalnya data ini Q, saya kasih misalnya nilainya jadi 5 misalnya. Oke, saya save. Nilai Q-nya pun akan berubah, bukan 8 lagi tapi akan berubah menjadi 5. Nah, 111 dan 115. Terus gimana caranya biar nggak berubah? Lindungi data default dengan modifier private. Nah, jika statement definisi data untuk P dan Q dibuat private, maka kita coba di sini kita tambahkan private integer P9, terus private integer Q8. Nah, saat kompilasi akan error karena kita sudah membuat private, jadi kita tidak bisa memodifikasi data di kelas kita tidak bisa memodifikasi variabel P dan Q di kelas data karena kita sudah membuat private, jadi di sini akan error. Nah, P ini contohnya ketika kita sort di merah ini, P has private access in data, jadi datanya bersifat private, jadi nggak bisa diakses ya karena kelasnya berbeda, kecuali dalam kelas yang sama itu bisa diakses karena ini kelasnya beda, ada kelas data dan kelas test, jadi ini ada dua kelas yang berbeda, jadi datanya nggak bisa diakses. Gimana caranya agar bisa diakses walaupun ini data sudah menggunakan penentu akses private? Caranya adalah kita gunakan set data, kita gunakan di sini adalah di sini kita tambahkan dulu public void set. Nah, di sini kita buat satu metode untuk set public void set P, itu adalah integer P. Kemudian P itu sama dengan P. Oke. Ini isi koma. Enter, kita buat metode lagi get public void public integer get P, terus kita buat return P. Oke, sudah. Jadi kita tambahkan dulu metode set dan get-nya untuk P, atau kalau mau Q-nya nanti mau dirubah juga ya kita buat metodenya untuk set Q dan get Q. Jadi seperti ini. Nah, di sini nanti kita tinggal data, kita tambahkan set P, kita hapus dulu. Nah, di sini kita tentukan nilainya mau dikasih berapa, 100 misalnya, enter. Terus data Q kalau mau ditambahkan ya nanti di sini ditambahkan lagi seperti ini, public set Q, public void set Q, dan public integer get Q, return Q, seperti ini. Nah, ini kayak ini karena saya nggak butuh, saya hapus saja. Oke, kita save, kita running lagi. Nah, datanya akan tetap berubah 100 dan 8. Jadi data P ini tetap bisa mengakses dari kelas data ketika kita tambahkan get dan set. Walaupun ini bersifat private,
tapi tetap bisa diakses dari kelas tes, berbeda kelas. Syaratnya harus kita menambahkan get dan set atau set get. Selanjutnya kita akan membahas tentang data statik. Tadi sudah kita bahas data private, data public, dan sekarang adalah data statik. Data statik adalah data yang didefinisikan untuk dimiliki oleh kelas. Jika objek berasal dari kelas yang sama, maka data statik akan bernilai sama untuk seluruh objek dalam kelas tersebut. Oke, kita coba buat kelas baru lagi untuk contoh data statik. Java class new, namanya adalah kelas SW. Enter. Oke, kita buat kelas baru lagi, namanya SW1. Nah, di sini nanti ada kita buat data statiknya static integer p sama dengan 9 misalnya. Terus yang kedua tanpa statik, integer q sama dengan 8, masih sama seperti tadi. Itu kita buat metodenya void tampil akan tercetak sistem kita akan mencetak P, terus Q. Oke, kita kembali ke kelas SW, kita buat main metodenya. Oke, kita panggil kelas SW1 tadi, SW1. Kita buat objeknya namanya A, sama dengan new SW1. Terus SW1 objek barunya B, new SW1. Oke, jangan lupa titik koma. Sekarang kita panggil objeknya tadi adalah A, terus kita panggil kelasnya adalah variabelnya adalah P. A titik P, P itu sama dengan 111, terus A titik Q sama dengan misalnya 10, terus B titik P itu sama dengan misalnya 99, terus B titik Q sama dengan 20 misalnya. Terus kita panggil untuk mencetaknya A titik tampil. Jadi A titik tampil, kontrol spasi tampil, terus B juga titik tampil, enter lagi. Oke, program sudah selesai, kita jalankan, kita save dulu, klik kanan, run file. Nah, apa yang terjadi? Akan tercetak 99 dan 10 untuk A, 99 dan 20 untuk Q. Jadi tipe data P tadi 9, nilai P diubah pada suatu objek, maka nilai P pada objek lain akan ikut berubah. Pada objek B nilai P diubah menjadi 99, ternyata
pada objek A nilai P ikut berubah menjadi 99. Jadi ketika project P tadi kita di objek A nilai P nya adalah kita rubah 111, dan di objek P kita tulis 99, ya enggak, jadi ikut berubah di objek B nya. Jadi intinya nilai P itu akan diubah atau akan ikut berubah jika suatu objeknya itu dirubah. Jadi pada objek B nilai P berubah menjadi 99, ternyata pada objek A nilai P pun ikut berubah menjadi 99. Itu menggunakan statik. Karena kelasnya sama, akan bernilai sama untuk seluruh objek dalam kelas tersebut. Nah, kita akan mencontohkan efek dari kata statik ketika kita buat sebuah kelas lagi. Kita buat new Java class, kita buat kelas mahasiswa misalnya. Nanti kita akan tahu efeknya seperti apa. Kita sudah terbentuk kelas mahasiswa, kita buat variabelnya string nama, terus integer umur. Kita buat metodenya private void, namanya adalah set data string n, integer o. Kita definisikan U dan N ya Mbak. Nama sama dengan N, umur sama dengan U. Oke. Selanjutnya kita buat metode public void, namanya adalah cetak info. Kita akan mencetak namaku, tambahkan dari variabel nama, terus cetak lagi umurku, tambahkan dari variabel umur. Kita buat main metodenya public static void main string. Ini adalah main method. Kita buat ambil dari kelas mahasiswa tadi. Ini sama-sama satu kelas mahasiswa, sama dengan mahasiswa. Kita buat objek MHS1 sama dengan new mahasiswa, terus kita buat objek kedua mahasiswa MHS2 sama dengan new mahasiswa. Oke, terus kita buat setnya tadi, kita panggil objeknya tadi MHS1, kita set data
kita buat misalnya John Saleh, umurnya adalah 20. Terus MHS2 kita set data, kontrol spasi, enter, namanya adalah Siti, umurnya adalah 17. Terus kita cetak menggunakan metode cetak info, tinggal kita panggil objeknya MHS1 titik cetak info, enter, MHS2 titik cetak info, enter. Programnya selesai. Oke, kita save dulu apa yang terjadi. Run. Nah, jadi untuk MHS1 namaku adalah John Saleh, umur 20. Yang MHS2 namaku adalah Siti, umurku adalah 17. Nah, sekarang jika dalam deklarasi nama diganti dengan static string nama. Nah, ini kan belum ada kata statiknya, cuma ada string nama. Kita coba ganti atau tambahkan statik. Ini efeknya seperti apa? Kita save, kita run. Jadi ketika belum ada statik, namanya normal, namaku John Saleh, umur 20, Siti umur 17. Sekarang ketika ditambahkan efek statik, kita save, sudah save, kita run. Jadi namanya akan ikut berubah menjadi Siti, karena di objek yang kedua namanya diganti menjadi Siti. Nah, ini dari kelas mahasiswa. Namanya ketika di input tadi di set menjadi Siti, nama di objek 1 dia pun akan berubah menjadi Siti. Jadi sama seperti di kelas SV tadi. Nah, kalau efeknya statik dihilangkan, baru sesuai objeknya MHS1 namanya John Saleh, MHS2 namanya Siti. Tapi ketika dikasih efek statik untuk nama, maka ketika objek yang kedua MHS2 ini diset menjadi Siti, nama di objek MHS1 pun akan berubah menjadi Siti. Oke, itu adalah efek dari statik. Oke, sekarang kita membahas tentang metode. Default definisi metode itu adalah public. Jadi kita kembali ke contoh, misalnya di sini public ini saya hapus. Nah, cuma ada metode namanya adalah void cetak info. Nah, defaultnya untuk metode cetak info ini adalah public, karena walaupun tidak ada kata public, defaultnya adalah public. Sama seperti variabel tadi, kita variabel, kalau defaultnya tidak ada didefinisikan itu adalah public. Misalnya tadi ada integer sama dengan 9, maka integer itu bersifat public, atau kelas variabel tersebut bisa diakses. Sama seperti metode juga sama. Ketika di sini misalnya tidak ada kata public, itu berarti defaultnya adalah public. Jadi itu metode public. Sekarang metode static. Metode static adalah metode yang diakses oleh metode statik yang lain dari dalam kelas yang sama. Oke, kita coba membuat metode menggunakan statik. Kita buat satu buah kelas lagi untuk metode statik. Namanya kita buat kelas tes lingkaran. Finish. Oke, sudah terbuat satu buah kelas tes lingkaran. Terus kita buat metodenya, main method ya, public static void main string Nah, tipe datanya adalah float,
R itu sama dengan 1.0 terus float T sama dengan 10. Kita akan cetak system.out jari-jarinya berapa. Kita tambahkan dari variabel R. Kita cetak lagi. Luas lingkarannya berapa? Tambahkan dari luas lingkaran R Nah, ini luas lingkaran yang belum ada. Kita buat satu metode untuk menghitung luas lingkaran menggunakan private float. Ini adalah metode untuk menghitung luas lingkaran. Nama metodenya adalah luas lingkaran. Nah, jadi buat ini metode namanya luas lingkaran adalah float R. Return luasnya adalah 22 F dibagi 7 dikali R dikali R atau jari-jari. Nah, kenapa ini error? Kita sorot di bagian merah. Non-static method luas lingkaran float cannot be referenced from a static context. Jadi dalam definisi luas lingkaran float R ini, kata static tidak ditemukan, tetapi ada kata private. Saat dikompil pasti salah karena metode main yang memanggilnya adalah suatu metode static. Ini adalah main metodenya static, metode main. Tapi di sini ditulis private, makanya error. Nah, sekarang kita tulis static di sini, private static. Nah, ini kelebihan kurung, kita hapus. Nah, setelah tambahkan kata static, maka dia errornya hilang. Kata private pada metode menunjukkan bahwa metode tersebut diakses oleh metode dalam kelas yang sama. Jadi metode ini bisa diakses dalam kelas yang sama, yaitu kelas tes lingkaran. Kita tambahkan efek static. Jadi kalau static yang kita hapus, dia pasti error. Kita coba running misalnya file. Nah, one more project were compiled error, jadi nggak bisa dikompil. Atau misalnya kita tetap run anyway. Nah, accession method jari-jari 1 tetap error ya, karena ini menggunakan. Terus kita tambahkan menggunakan static, errornya hilang. Oke, kita coba save, kita running lagi. Nah, jari-jarinya 1, luas lingkarannya berarti 3,14. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Selanjutnya adalah metode protected. Protected menunjukkan bahwa metode tersebut hanya dapat diwarisi oleh kelas turunannya. Dalam pembahasan ini akan diuraikan dalam bagian inheritance class. Nanti akan dibahas di video selanjutnya, yaitu kelas inheritance. Misalnya public method 1, private method 2, protected method 3. Ini adalah kelas anak, namanya public method 1, protected method 3. Nah, public method 1 adalah kelas yang lain. Ini adalah kelas induk. Yang ketiga adalah kelas static. Jika suatu kelas didefinisikan tidak untuk dibuat objeknya, tetapi untuk dimanfaatkan metode-metodenya, maka kelas tersebut adalah kelas static.
Nah, dalam contoh kelas statik adalah kelas math, di mana metode-metode seperti random, square, dan lain-lain diambil dari kelas ini, tetapi kelas ini tidak pernah dibuat objeknya. Contohnya adalah kelas data berikut yang sudah kita buat tadi, ada data, ada kelas. Nah, di mana ia hanya digunakan metodenya, tidak dibuat objeknya. Seperti ini. Ini ada kelas tes dan kelas data. Kelas data ini adalah kelas statik. Ia hanya digunakan metodenya. Metodenya adalah tampil dan garis. Ini terus dipanggil dalam kelas tes. Data, tampil, data, garis. Jadi ini adalah kelas statik, namanya kelas data. Jadi kelas ini itu hanya digunakan metodenya. Metodenya itu adalah tampil dan garis. Dipanggil di dalam main kelasnya atau main metode itu adalah data titik tampil, data titik garis. Seperti itu. Next, kelas final. Jika suatu kelas didefinisikan secara final, maka kelas tersebut tidak dapat dibuat turunannya. Contohnya kelas-kelas final dalam Java adalah kelas math, kelas string, kelas integer, long, double, dan float. Itu adalah final karena didefinisikan secara final. Dia tidak dibuat turunannya. Rangkuman dari yang sudah kita bahas tadi, kita sudah rangkum ada 7. Yang pertama, modifier private itu untuk data dan metode, berarti hanya dapat diakses oleh metode dari kelas yang sama. Kalau private itu hanya dapat diakses oleh metode dari kelas yang sama. Untuk modifier public yang kedua, modifier public untuk data dan metode berarti dapat diakses dari luar kelas. Yang ketiga, modifier public untuk kelas berarti berisi main program dan harus disimpan dengan nama yang sama dengan nama kelas tersebut. Yang keempat, modifier protected untuk data dan metode berarti dapat diwarisi oleh kelas turunannya. Yang kelima, modifier static untuk data berarti bernilai sama untuk semua objek dari kelas yang sama. Yang keenam, modifier statik untuk metode berarti dapat diakses dari metode statik yang sama dalam kelas. Yang ketujuh, metode final untuk kelas berarti tak dapat dibuat turunannya karena namanya adalah final. Oke, tadi kita sudah membahas atau mendalami tentang kelas, objek, dan metode. Sekian video untuk pemrograman Java pemula bagian ke-6. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.